Ya, ketemu lagi dalam channel saya yang tetap konsisten campur aduk. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai apa saja perkiraan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama khususnya. Jadi banyak pertanyaan calon saksi itu yang bingung kalau dia jadi saksi di perkara cerai itu nanti yang ditanyakan apa saja. Mereka banyak yang tanya. Jadi yang ditanyakan saat menjadi saksi di pengadilan agama khususnya dalam perkara cerai ini sebenarnya simpel, yaitu dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan cerai tersebut. Hanya itu sebenarnya yang diulek-ulek oleh hakim. Yang akan ditanyakan adalah itu saja. Mulai dari poin-poinnya ya. Siapa nama orang yang sedang mengajukan proses cerai tersebut? Misalkan si suaminya namanya siapa, atau istrinya namanya siapa. Jadi suami istri ini namanya siapa, itu pasti ditanyakan. Kemudian, benarkah antara si suami dan istri ini memang telah berpisah? Maksudnya sekarang ini sedang rukun atau tidak, itu akan ditanyakan. Sedang terjadi pisah rumah atau tidak. Kemudian tentang diri penggugat. Penggugat ini sekarang posisi di mana? Anda sebagai saksi kenal apa enggak dengan penggugat? Atau dengan tergugat, kenal atau enggak? Anda ini siapa? Siapanya si penggugat? Misalkan Anda menjadi saksi dari penggugat, Anda ini siapanya penggugat? Misalkan orang tuanya kah? Atau sepupunya kah? Atau tetangganya? Atau teman? Atau saudara? Atau apa? Jadi Anda akan ditanya seperti itu. Kalau misalkan kawan apa? Ini kemungkinan besar akan ditanyakan oleh hakim. Dan setahu Anda itu gimana hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ini gimana? Apakah baik-baik saja ataukah sedang terjadi masalah sehingga menyebabkan mereka berdua atau salah satu ini mengajukan gugatan cerai tersebut? Seperti itu. Yang akan ditanyakan adalah dulu setelah menikah itu antara penggugat dan tergugat ini tinggalnya di mana? Kemudian berapa lama? Nah, saat masih rukun itu punya anak berapa? Kemudian si anak ini sekarang dalam pengasuhan siapa? Itu kemungkinan besar juga ditanyakan. Selanjutnya, jika terjadi percekcokan, misalkan itu masalahnya apa? Nah, biasanya yang akan ditanyakan selanjutnya, misal ini dalam gugatan itu menyebutkan bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, antara penggugat dan tergugat. Nah, ini masalah pertengkarannya itu apa? Setahu Anda sebagai saksi itu apa? Apakah mungkin barangkali karena masalah kurangnya nafkah? Atau mungkin barangkali terjadi KDRT di rumah tersebut? Atau apalah, banyak hal sebenarnya. Nah, selain itu akan ditanyakan juga, apakah Anda sebagai orang tua ataukah sebagai kawan atau sebagai tetangga, sebagai teman itu pernah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk berusaha akur, untuk berusaha baikan lagi. Intinya mempertahankan hubungan rumah tangga di antara keduanya. Apakah Anda sudah pernah melakukan hal tersebut? Jika Anda memang pernah, ya bilang saja pernah. Tapi kalau Anda belum pernah, ya bilang saja belum pernah. Seperti itu. Nah, di akhir pertanyaan biasanya akan ditanyakan juga, jika Anda disarankan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak ini, sanggup apa tidak? Masih bisa atau tidak? Seperti itu. Jika Anda memang tidak bisa, ya bilang saja tidak bisa. Tapi kalau Anda sekiranya masih sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, ya silahkan bilang saja
Bisa, nanti hakim akan memberikan waktu biasanya sekitar 1 minggu untuk kembali lagi ke persidangan menyampaikan hasil dari usaha Anda untuk merukunkan kedua belah pihak seperti yang disarankan tadi. Begitu. Nah, selanjutnya akan ditanyakan juga jika memang sudah berpisah antara penggugat dan tergugat ini pisah ranjang atau berpisah karena salah satu pihak pergi, itu berapa lama kira-kira mereka telah berpisah, itu biasanya juga pasti akan ditanyakan. Biasanya, tapi pasti. Jadi perpisahan antara penggugat dan tergugat ini berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun. Jadi kemungkinan besar itu pasti ditanyakan. Sebenarnya kurang lebihnya hanya itu. Jadi kalaupun melebar tidak akan jauh dari isi dari gugatan tersebut. Jadi yang dibahas akan mulek itu aja, sesuai dengan apa yang terdapat dalam gugatan. Jadi itu tadi kurang lebihnya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh hakim. Semoga Anda bisa menangkap sedikit gambaran ini, dan juga semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, kemudian like video ini serta share sebanyak-banyaknya jika memang video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.